Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semakin hari, semakin bertambah. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapan.
aku mengejar semua citaku. Yuk adik-adik semangat. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, klik klik, hati-hati gunakan matamu, klik klik. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyanyi buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, Engkau yang selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu. Padamu, Yesusku, ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau temukan. Mari adik-adik kita nyanyi dari awal. Engkau yang selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu. Padamu, Yesusku, ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau berikan. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau berikan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagi awal lagi. Sama-sama katakan, Engkau yang selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu. Padamu, Yesusku, ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau
kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, karena untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama adik-adik kami Tuhan, walaupun melalui secara online Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa di hari Minggu ini Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, kami ingin melompat meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap pujian-pujian kami ya Tuhan. Haleluya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom Kak Eni. Wah, Kak Eni udah lama nih gak kelihatan. Iya, puji Tuhan Kak. Oke Kak Eni, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Iya, harus semangat ya Kak ya. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Oke, mari bangkit berdiri. Coba Kak Eni lihat, udah pada bangkit berdiri belum? Wah, sudah Kak, sudah semangat mereka. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Pada semangat adik-adik yuk. Kita mau disayang oleh Tuhan. Siapa yang mau disayang Tuhan? Angkat tangannya, ayo Kak Eni. Sama-sama katakan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Lebih semangat lagi adik-adik. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Lebih semangat lagi adik-adik. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Oke Kak Heni, Kak Heni udah capek belum? Belum Kak Tia. Oke, kayaknya adik-adik yang di rumah juga belum capek nih Kak. Iya, Kak ini masih semangat. Adik-adik juga masih semangat, bukan? Masih semangat. Masih semangat. Oke Kak, kita lanjut. Kita mau mengajarkan laskar Ibu Tika. Iya Kak Tia. Ya, harus semangat ya Kak. Adik-adik semua pada gerak ya, dan ada yang diam. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Aku pahlawan. Setiap hari apa Kak? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yeah.
Yuk adik-adik, sekarang kita mau jadi pekerja Kristus. Siapa yang mau jadi pekerja Kristus? Boleh angkat tangannya semua adik-adik di rumah. Sama-sama katakan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Kita ke tangan dulu. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yuk adik-adik, lebih semangat lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Kita ke kanan. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yeay. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita ingin berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Kita lipat tangan, tutup matanya. Yuk adik-adik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami, berkatilah mereka ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati juga kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar kami walaupun kami sekolah minggu online. Juga tolong dan berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus berkati dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang tingkat rendah. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 ini. Dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sekarang kita ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk meluangkan waktu kita untuk menyembah bersama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Ku
Mari adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan. Kiranya Tuhan, pengurapan firman-Mu mengurapi setiap kami. Biarlah Roh-Mu mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, udah pada duduk yang manis nih, siap mendengarkan firman Tuhan nih. Ih, Kausla mau tanya, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ih, Kausla duluan. Iya, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yuk. Yes. Nah, udah. Sekarang duduk yang manis. Kalau sudah jadi semangat nih bawa firman Tuhan ya nih. Oke, kalau sudah mau tanya nih, siapa dari adik-adik yang pernah dengar tentang Rasul Paulus? Oh, wih, ternyata udah banyak yang tahu juga ya. Tapi, wah, ada juga yang baru dengar. Nah, Rasul Paulus itu adalah salah satu yang menulis beberapa kitab di dalam Alkitab kamu ini loh. Iya. Tetapi ada yang menarik nih. Di dalam kitab Roma pasal ke-8 dan di kitab Galatia pasal 3-4, Rasul Paulus menulis tentang bagaimana kita sebagai orang-orang berdosa oleh Tuhan diangkat menjadi anak-anak Allah. Gimana? Iya, kita orang-orang yang berdosa oleh Tuhan diangkat menjadi anak-anak Allah. Keren banget nih ya. Nah, sepertinya ketika menulis tentang hal ini, Rasul Paulus membayangkan gambaran seperti ini. Kita lihat ya. Bayangkan seorang anak laki-laki. Bajunya kotor, tidak punya keluarga, dan tidak punya uang. Dia adalah seorang pengemis. Orang-orang gak ada yang mau deket-deket sama dia. Saat mencari-cari makanan, dia melihat sebuah keluarga yang bahagia. Pengemis kecil ini ingin sekali memiliki ibu dan ayah yang mencintai dan melindunginya, atau saudara perempuan dan laki-laki untuk bermain bersama. Dan dia ingin sekali punya kesempatan untuk masa depan yang cerah. Tapi itu semua adalah tidak mungkin. Suatu hari, pengemis ini melihat seorang pria berpakaian bagus mendekatinya. Ia adalah orang yang sangat berkuasa, orang yang kaya. Pria itu berkata kepadanya, "Nak, saya ingin mengangkat kamu menjadi anak saya sendiri." Hah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang anak yang menyedihkan seperti dirinya menjadi bagian dari keluarga pria terhormat ini? Tapi itu benar-benar terjadi. Pria kaya itu membawanya ke hadapan hakim dan mulai proses hukum untuk menjadikannya anaknya. Pengemis kecil ini sekarang diperlakukan sebagai anak.
Dia dimandikan, potong rambut, dan dipakaikan baju yang baru. Dia duduk di meja ayah barunya dengan perjamuan makan untuk dimakan di hadapannya. Semuanya terlalu indah. Tidak pernah dia alami. Anak laki-laki itu sekarang telah menjadi orang yang dihormati dan diberikan semua hak istimewa sebagai anak. Dia dipenuhi cinta ayah barunya. Dia terkagum akan hidupnya yang sekarang, yang dipenuhi dengan kegembiraan dan memiliki harapan untuk masa depan yang cerah. Wah, satu gambaran yang berakhir bahagia ya. Adik-adik, di dalam gambaran yang dibayangkan oleh Rasul Paulus tadi, ada seorang pengemis kecil. Siapa yang pernah lihat pengemis? Coba. Kakak punya baju rombeng. Nih pengemis nih kayak begini pakai bajunya. Bajunya nggak bagus, bolong-bolong, kotor, nggak pernah dicuci. Rambutnya juga kotor, kayaknya jarang mandi deh. Lalu suka korek-korek tempat sampah karena dia cari sisa-sisa makanan untuk dia makan. Tempat sampah? Iya, karena dia nggak punya uang untuk beli makanan. Terus pengemis tuh suka jalan sendirian karena nggak ada yang mau temenin. Jadinya sedih deh. Adik-adik, tahu nggak? Pengemis itu adalah gambaran kehidupan kita. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, hidup kita kotor. Contohnya, waktu kita masih suka bohong, masih suka ngelawan papa mama, masih suka bentak-bentak mama atau papa, masih suka marah, pukul adik atau temen, ngomongnya masih kasar, masih suka nyontek. Itu semua hal-hal yang tidak baik, membuat hidup kita kotor. Tapi di gambaran tadi, suatu ketika ada laki-laki yang kaya, seorang yang terhormat, malah mengangkat pengemis kotor itu menjadi anaknya. Kehidupannya berubah, bajunya diganti jadi baju baru yang bagus. Yang tadinya kelaparan, sekarang dikasih makan yang enak. Yang tadinya mungkin gak bisa sekolah, sekarang jadi bisa sekolah. Sekarang anak itu punya keluarga. Wah, seneng banget. Ini adalah gambaran ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib menggantikan kita, supaya kita yang harusnya dihukum karena dosa menjadi hidup dan malah diangkat menjadi anak Bapa. Dosa kamu yang kotor dihapuskan. Kamu malah diberikan kasih yang melimpah, sukacita, damai sejahtera. Kamu dipelihara, kamu dijagain Tuhan sebagai anak-anaknya. Hidupmu berubah dari gelap menjadi terang, dari dosa menjadi selamat. Nah, adik-adik, pada hari ini nih, Kak Ursula mau bertanya, siapa dari kalian yang mau diangkat menjadi anak-anak Allah? Mau nggak tinggalin pakaian kotor kita
yaitu dosa kita. Siapa dari kalian yang pada hari ini mau buka hatinya untuk Tuhan Yesus? Mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yuk ikutin kakak berdoa ya. Kita ucapin sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini aku buka hati untuk Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengakui segala kesalahan dan pelanggaranku. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Tuhan. Mulai hari ini aku adalah milik Tuhan Yesus. Aku menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, oke. Adik-adik sekarang sudah menjadi miliknya Tuhan. Adik-adik diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, selamat ya. Yuk adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan. Kita buka di kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kita baca ya. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Yes! Karena kamu adalah anak-anak Allah, maka kamu berhak untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Berhak dipelihara Tuhan. Berhak mendapatkan sukacita dan kasih dari Bapa yang melimpah. Dan karena kamu adalah anak-anak Allah, kamu wajib hidup sesuai dengan firman Allah. Nah, adik-adik, sekarang kan kalian sudah diangkat jadi anak-anak Allah. Dosa kalian yang kotor sudah dihapuskan. Apakah kamu mau kembali pakai baju kotor lagi? Mau kembali ke kehidupan lama yang sedih dan makan makanan sisa lagi? Gak mau kan? Jadi sekarang jangan kembali berbuat dosa lagi ya. Jangan ngelawan orang tua lagi. Jangan bentak-bentak mama papa lagi. Jangan berbohong. Jangan pukul temen. Jangan nyontek. Oke? Karena sekarang kamu adalah anak-anak Allah. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat hafalan minggu ini ada di Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak,
maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bye-bye teman-teman. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini ayat hafalan yang kakak dengar adalah ada di Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukanlah lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Karena itu adik-adik disebut juga ahli waris kerajaan surga. Nah, hari ini kakak mau membuat pola gambar anak, seorang anak. Nanti di tengah-tengahnya kita kasih ayat hafalan ya adik-adik. Yuk kita mulai. Bahan yang diperlukan adalah gelas yang terbuat dari kertas, ya, gelas kertas, spidol, pensil warna, dan juga gunting. Oke, kita mulai ya. Di gelas ini kan ada garis nih. Kita gunting sampai ujung. Oke. Lalu sisi di sebelahnya juga ya adik-adik. Oke, bisa mengikuti adik-adik. Setelah itu, kita akan menggunting satu demi satu. Oke, bisa mengikuti. Seperti ini ya adik-adik. Lalu kita akan membuka guntingan tadi seperti ini. Oke, sudah jadi. Lalu ya, kita tekuk. Oke adik-adik, sudah jadi ya setelah ditekuk. Nah, setelah itu kita akan menggulung satu demi satu. Kita tekan ke atas. Oke, seperti ini ya. Lalu kita akan membuat wajahnya. Kita akan buat alisnya. Lalu hidungnya. Matanya adik-adik. Kita juga akan membuat bibirnya. Bisa mengikuti semuanya? Oke, bagus. Jadi adik-adik, nah sekarang kita akan membuat pola pada badannya. Kita buat polanya adik-adik. Nah, di tengahnya ini kita akan menulis ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di mana tadi adik-adik? Iya, betul. Ada di
Galatia 4 ayat 7. Good. Apa bunyinya? Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan apa adik-adik? Melainkan apa? Anak. Pinter. Jadi apa? Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Oke adik-adik. Nah, setelah kalian membuat ayat hafalan di bajunya, kalian bisa lanjutkan mewarnainya. Sekarang kita tinggal gunting deh. Jadi deh adik-adik. Ya, oke. Demikian kreativitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. God bless you. Bye.